Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi teman-teman sekalian. Senang sekali pada hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk dapat mempresentasikan tugas yang telah diberikan kepada kami dan dapat berbagi sedikit ilmu dengan teman-teman sekalian. Sebelumnya, yang paling utama, kami ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Sukri Karim MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Industri dan Organisasi, atas kesempatan yang diberikan kepada kami pada hari ini. Perkenalkan, saya Puan Rizwanalis dan pada hari ini bersama rekan saya akan mempresentasikan makalah yang kami susun yang berjudul Kelompok dan Tim Kerja. Tetapi sebelum kami mempresentasikannya, saya berharap kepada teman-teman sekalian agar dapat berpartisipasi aktif dalam kesempatan, baik melalui saran dan pertanyaan kepada kami nantinya, kami persilahkan. Baik, langsung saja saya mulai presentasi pada hari ini dengan slide pertama, yaitu tentang pengertian kelompok itu sendiri. Tentunya kata kelompok itu sudah sangat lumrah untuk kita dengar dan pastinya teman-teman sekalian secara tidak langsung memahami sebenarnya apa sih arti dari kelompok itu sendiri. Tetapi, agar teman-teman lebih memahami apa sih sebenarnya definisi dari kelompok itu sendiri, maka perkenankanlah saya untuk menjelaskannya kepada teman-teman sekalian. Kelompok itu adalah dua atau lebih individu yang saling bergantung dan bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan dan juga kepentingan yang sama. Dua ahli mendefinisikan kelompok dengan satu persamaan, yaitu adanya tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, dan juga adanya interaksi dari individu dan individu. Berdasarkan hal tersebut, maka belum dapat dikatakan kelompok apabila tidak terdapat interaksi antara satu individu dengan individu lainnya, dan juga apabila tidak terdapat tujuan yang sama antara satu individu dengan individu lainnya. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan beralih ke dalam slide ciri-ciri kelompok. Gunkem di dalam buku Sofyandi mengemukakan 4 ciri-ciri kelompok itu sendiri. Yang pertama, common motive leading to group interaction, yaitu anggota suatu kelompok paling tidak harus memiliki satu tujuan bersama. Selanjutnya, members who are affected differently by their interaction, yaitu hubungan dalam suatu kelompok harus memberikan pengaruh kepada setiap anggotanya. Tingkat pengaruh tersebut di antara mereka dapat juga berbeda. Yang ketiga, group structure with different degrees of status. Dalam kelompok selalu terdapat perbedaan tingkat atau status karena akan selalu ada pimpinan dan juga pengikut. Dan yang terakhir, standard norms and values. Karena kelompok dibentuk untuk mencapai tujuan bersama, maka biasanya pembentukannya disertai tingkah laku dan sistem nilai yang juga bersama. Baik teman-teman, di sini saya akan memaparkan kepada teman-teman sekalian tentang klasifikasi kelompok. Toha dalam buku karangannya menyebutkan terdapat klasifikasi dari kelompok itu sendiri, yaitu kelompok primer atau yang disebut sebagai primary group. Suatu kelompok primer haruslah memiliki perasaan keakraban, kebersamaan, dan juga loyalitas serta memiliki tanggapan yang sama atas nilai dari para anggotanya. Semua kelompok primer adalah kelompok yang kecil ukurannya, tetapi tidak semua kelompok kecil adalah kelompok primer. Charles memaparkan contoh sederhana dari kelompok primer, yaitu keluarga, di mana di dalamnya terdapat rasa kebersamaan, loyalitas, dan sebagainya. Sementara di slide, pandangan tentang klasifikasi kelompok dipaparkan oleh dua tokoh, yaitu Rifai dan Mulyadi. Mereka mengklasifikasikan kelompok menjadi dua, yaitu kelompok formal dan kelompok informal. Untuk kelompok formal itu sendiri merupakan suatu kelompok yang sengaja dibentuk untuk melaksanakan suatu tugas tertentu. Anggota-anggotanya biasanya diangkat oleh organisasi itu sendiri. Sejumlah orang yang ditetapkan untuk melaksanakan tugas tertentu merupakan bentuk dari kelompok formal. Contohnya, komite atau panitia, unit-unit kerja seperti unit bagian, laboratorium riset dan pengembangan, serta sebagainya. Selanjutnya adalah kelompok informal. Kelompok informal itu sendiri adalah suatu kelompok yang tumbuh dari proses interaksi, daya tarik, dan kebutuhan seseorang. Anggota-anggota dari kelompok itu sendiri tidak diatur dan diangkat. Keanggotaannya itu ditentukan oleh daya tarik bersama dari individu dan juga kelompok.
Selanjutnya saya akan memaparkan kepada teman-teman sekalian tentang tahapan perkembangan kelompok itu sendiri. Robbins dan Judge memaparkan terdapat 5 tahap perkembangan kelompok. Yang pertama itu adalah tahap pembentukan atau yang disebut sebagai tahap forming. Tahap ini merupakan tahap pertama dari perkembangan kelompok yang dicirikan dengan berbagai ketidakpastian. Misalnya, ketidakpastian mengenai struktur, maksud dan tujuan, serta kepemimpinan kelompok. Tahap ini akan selesai ketika para anggotanya telah mulai berpikir tentang diri mereka sendiri sebagai bagian dari kelompok tersebut. Selanjutnya, terdapat tahap keributan atau yang disebut sebagai tahap storming. Tahap ini merupakan tahap perkembangan kelompok yang dicirikan oleh konflik di dalam kelompok itu sendiri. Artinya, para anggota di dalam kelompok menerima baik eksistensi kelompok, tetapi melawan adanya kendala-kendala yang dikenakan oleh kelompok terhadap individualis. Kemudian, terdapat tahap penormaan atau yang disebut sebagai tahap forming. Tahap ini merupakan tahap perkembangan kelompok yang dicirikan oleh hubungan akrab dan kesaling ketertarikan. Tahap penormaan ini adalah tahap di mana berkembang hubungan yang akrab dan kelompok menunjukkan sikap kohesif atau saling tarik. Selanjutnya, tahapan keempat dari tahap perkembangan kelompok itu sendiri adalah tahap pengerjaan atau yang disebut sebagai tahap performing. Pada tahap ini, kelompok sepenuhnya berfungsi dan diterima dengan baik. Jadi, pada tahap ini, setiap anggota kelompok sudah diterima secara baik oleh masing-masing anggota kelompok lainnya. Dan yang terakhir, itu adalah tahap penundaan atau yang disebut sebagai tahap adjourning. Tahap adjourning ini merupakan tahap terakhir dari perkembangan kelompok yang dicirikan dengan kepedulian untuk menyelesaikan tugas-tugas secara bersama dan juga memiliki visi dan tujuan bersama serta memiliki sasaran yang sama pula.